wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Yang saya hormati segenap pengurus inspirasi muslim muslimah dimanapun berada yang insyaallah selalu dalam ridha dan lindungan Allah Azza wa Jalla. Dan juga Pak Adin dan Pak Memen yang saya hormati. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan, terutama nikmat sehat dan nikmat waktu luang serta nikmat iman, hingga kita bisa kembali dipertemukan pada malam hari ini dalam kegiatan rutin kita, yakni tahsin tilawah Quran. Dan juga tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Insya Allah dengan istiqomahnya kita dalam menjalankan apa yang disyariatkan, apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Insya Allah kita dapat mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala hingga yaumil kiamah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fahma waj'alni minal sholihin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Silakan Pak Memen dulu suratul Fatihahnya. Malah keluar. Silakan Pak Adin dulu. Oh iya, baik. Pak Memen keluar ya? Kayaknya kepijit tuh. Oh, gitu ya. Iya. Ya, silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kontrolnya kayaknya masih mending yang kemarin, Pak Adin. Oh mungkin iya. Masih mending yang kemarin sudah ada arah gitu untuk makhorijulnya sudah lebih terarah walaupun belum begitu ngepas gitu ya. Gitu. Yeah. Tapi kalau yang ini tadi kayaknya baru masih balik lagi sekedar baca kayak yang waktu awal gitu. Coba boleh diulang lagi. Iya. Baik. Putus ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Memen videonya lah keluar lagi. Iya, nah ini muncul. Itu bisa videonya. Nah, kenapa? Dia putus-putus. Iya, kenapa? Dan putus-putus ya. Iya. Ini hang. Oh, gitu. Oh. Ini kayaknya udah lumayan nih. Silahkan Pak Memen, Suratul Fatihahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, gangguan. Iya. Ya, gangguan. Tuh, hilang lagi. Ini apa namanya, sinyalnya kayaknya agak lemah. Iya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Apa beliau ini pakai ini ya, wifi lagi nggak manteng mungkin. Kadang-kadang Mungkin. wifi kalau lagi nggak manteng atau lagi rebutan itu yang banyak yang pakai, kadang-kadang begitu. Iya. Harus di-mix. Harus ini sih ya. Di-mix Oke. dengan data. Ya. Kita ke sedikit tambahan materi dulu, Pak ya. Ya itu. Kemarin kita di sifatul huruf yang ada lawanan kata sudah selesai. Jadi Iya. kembali mengingatkan dan mengulang ya. Jadi biar kita kembali ingat bahwa di Iya. sifatul huruf yang memiliki lawan kata itu ada 5. Jadi 5 Iya. itu jadi 10. 11 malah dengan yang apa namanya ada khusus ini yang siddah, rokhawah dan bainiyah atau al-tawassut. Tawassut. Nah, itu jadi 3 itu. Lawanan kata itu jadi 3. Jadi 10 jadi 11. Yang pertama itu ada al-jahr dan al-hamas. Jahr dan hamas. Yang kedua itu ada ar-rokhawah dan asyiddah. Di tengah-tengahnya ada apa namanya wat-tawassut atau bainiyah. Itu yang di tengah-tengah. Tuh. Pak Memen, udah bisa masuk? Udah kedengaran Pak Memen? Udah kedengaran? Ya, kedengaran. Terdengar? Ya, terdengar suaranya. Itu bagus. Mungkin ya tadi wifi kadang-kadang kalau lagi gangguan atau lagi banyak yang pakai biasanya sering begitu ngehang, hilang sinyal gitu. Kelihatan Pak. Tuh ya mungkin itu harus ada antisipasi di mix dengan kuota atau sementara diganti kuota dulu. Kadang-kadang begitu wifi itu sering begitu kalau kita banyak yang pakai atau lagi cuaca nggak bagus sering begitu. Di Datanya mix dihidupin aja, Wak. pakai data kuota. Ya tadi kembali lagi al-jahr lawanannya al-hamas, terus ar-rokhawah lawannya asyiddah, di tengah-tengahnya watawasut atau bainiyah. Terus yang ketiga
Jadi rokhawah itu yang mengalir, asyiddah itu yang tertahan, ya. Iya. Di tengah-tengahnya al-bainiyah atau wat tawasuto. Dua sama sih, artinya sama, cuma namanya aja. Terus yang ketiganya al-isti'la dan al-istifal, ya. Al-istila Istifal. dan al-istifal ya. Terus yang keempat itbaq dan Itbaq. infitah dan Infitah. al-tah, Iya. ya. Kemarin Iya. sudah, yang ini dan tiga ini Ya. terakhir. Limanya itu ismat dan idlaq. Idlaq. Ya, itu ada 5 Idlaq. ya. Idlaq, Idlaq dan ismat. ismat, ya. Itu yang kemarin. Ismat, idlaq. Terus itbaq udah semua. Jadi ini yang memiliki lawan kata, sifat-sifat yang memiliki lawan kata. Nah, untuk yang ke Tadi sudah keluar, Pak? masuk lagi, keluar masuk lagi ini zoomnya, Dicampur aja, Wak. ya. Dicampur dengan itu. Dua-duanya dihidupkan. Iya, Yang udah itu Oh, dua-duanya itu. udah bagus kok suaranya. Iya, sekarang bagus. Ya. Iya. Jadi kita sekarang masuk yang kedua, sifatul huruf yang kedua, yaitu sifat-sifat yang tidak memiliki lawanan kata. Sifat yang tidak memiliki lawanan kata atau khusus. Jadi di huruf-huruf tertentu itu ada sifat-sifat khusus, ya, masing-masing gitu. Sifat ini jumlahnya ada 7. Ada 7 sifat. Satu itu namanya sifat sofir. Sofir. Satu sofir namanya. Sod ya, pakai sod. Sofir. Nah, jadi sifat sofir ini menurut bahasa itu suara yang menyerupai suitan burung. Suara yang menyerupai suitan burung. Itu namanya sofir. Dan menurut istilah, sofir itu yaitu suara tambahan. Suara tambahan yang keluar dengan kuat di antara ujung lidah dan gigi seri. Jadi suara tambahan yang keluar dengan kuat di antara ujung lidah atau dan ujung gigi seri. Jadi dia celah-celah celah-celah gigi dan celah bibir. Nah, itu ada suara tambahan. Hurufnya nggak banyak. Hurufnya cuma 3. Huruf sin, zai, dan sod. Cuma 3 huruf itu aja. 3 huruf itu mempunyai sifat sofir. Ya, sin, zai, dan sod. Nah, jadi 3 huruf itu mempunyai sifat sofir. Nah, ini sifat-sifat kekhususan. Ya. Itu ya, 3 huruf itu. Ya, huruf-huruf yang lain nggak ada. Ini jadi ini sifat khusus untuk 3 huruf ini. Kalau yang lawanan kata itu, kalau yang di sebelahnya 5, yang berarti sebelahnya sisanya. Kalau ini enggak, ada huruf-huruf tertentu aja gitu. Terus yang kedua itu sifat qalqalah. Nah, ini sifat khusus juga. Jadi nggak ada lawanannya dia. Jadi 5 huruf ya, udah tahu 5 huruf itu kalau qalqalah. Qalqalah itu artinya bergerak atau bergetar ya. Kalau secara istilahnya qalqalah itu artinya suara tambahan atau pantulan. Jadi suara pantulan itu enggak sebesar suara yang pertama, suara aslinya. Jadi namanya memantul kan otomatis lebih kecil, cuman ada gitu kan. Ada tambahan suara, cuman namanya memantul. Memantul itu enggak sebesar suara yang asli yang keluar yang pertama gitu.
Jadi suara pantulan yang kuat dan jelas yang terjadi pada huruf yang bersukun. Nah, jadi ketika huruf tersebut bersukun, kalau nggak bersukun dia nggak memantul gitu. Jadi setelah menekan pada makhraj huruf tersebut, huruf-hurufnya ya udah 5 itu udah tahu ya, qaf, Iya. to, ba, Oh, jim dan dal. Ya, iya. Jimandal. Ya. Nah, jadi hurufnya ada 5. Ya, jadi untuk pembuktian, untuk melihat sifat tersebut, sifat qalqalah ini, jadi harus dengan kondisi disukun. Nah, di posisi dia disukun. Dan qalqalah itu ada 2. Qalqalah sughra dan qalqalah kubro. Qalqalah sughra itu artinya qalqalah kecil ketika 5 huruf ini bersukun tanpa tasdid, itu sughra. Itu ya untuk qalqalah. Terus qalqalah yang kedua itu qalqalah kubro. Kubro itu qalqalah besar, pantulannya besar gitu. Yang lebih besar lah, tapi nggak sebesar huruf ya apa namanya suara yang aslinya. Nah, jadi kubro. Kubro itu ketika huruf itu ketika kita wakof atau ketika kita berhenti sementara kelima huruf ini apa namanya bertasdid. Nah, jadi ketika huruf ini bertasdid dan kita wakof, nah itu kubro. Jadi qalqalahnya besar. Itu yang kedua, tadi sofir, ya, sofir itu suara menyerupai suitan burung. Yang ketiga qalqalah atau suara pantulan. Yang keempat sifat lin. Nah, jadi qalqalah dan lin ini udah kita lewatin sebetulnya. Iya. Cuman untuk materi, untuk bahasan materi memang belum. Nah, ini jadi kita jadi ketemu nih sekarang. Jadi kita Iya. ngejar dulu. Jadi yang ketiga sifat lin. Nah, lin itu menurut bahasa lawan keras atau sukar. Lawan keras atau sukar itu kan gampang dan Iya. lunak. Nah, gampang dan lunak artinya gampang dan lunak. Jadi menurut istilah lin itu mengeluarkan huruf dari mulut tanpa memberatkan lisan. Jadi suaranya itu lentur dan lunak. Ya, gampang, lentur dan lunak. Yaitu ya sering kita praktekkan, sudah banyak dipraktekkan itu namanya Iya. khauf, naum, khoir itu ya namanya lin, sifat lin. Dan ketika di ujung ujung ayat ya ujung ayat dia menjadi mad, madlin karena panjang. Mad itu kan artinya Iya. panjang. Kalau kita Iya. wakof di ujung ayat atau nggak di ujung ayat pun di tengah-tengah ayat ketika ada huruf lin namun kita wakof. Jadi madlin jadinya. Karena dia bisa 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Namanya mad. Mad itu kan artinya panjang atau memanjangkan suara. Gitu. Itu yang ketiga. Yang Sebentar, Pak keempat, Ustadz. ya boleh, Sebentar, Pak Ustadz. boleh. Ini yang wow. Nah, ini yang wow sukun. Itu tuh kapan dia diucapkan u dan kapan kapan diucapkan o. Yang wow Ketika misalnya di depannya Oh, ko, bukan dibacanya kau ya. Oh, itu tergantung huruf yang sebelumnya. Ya, Tergantung huruf yang sebelumnya. Betul. Kalau dia huruf O, ya otomatis O. O kan kau. ngikutin huruf yang Huruf yang sebelumnya. berharkat fathah sebelum huruf lin Ya, tersebut. iya, Jadi kalau kalau kaf jadi kau, kalau kof jadi kau, kalau ro jadi hmm, row, nah gitu. Jadi kalau mim jadi mau, ya kan gitu. Ya tergantung hurufnya aja. Huruf iya, yang iya, berharkat fathah sebelumnya gitu. iya, iya, Gitu. iya, Eh, mengeluarkan huruf dan mulut tanpa memberatkan lisan itu. Tadi yang ketiga ya. iya, iya. Yang keempatnya ada yang namanya sifat inhirof. Al-inhirof. Al-inhirof. Gitu. Jadi sifat yang keempat yang tidak mempunyai lawan kata itu namanya sifat
al-inhiraf. Nah, al-inhiraf ini menurut bahasa condong atau miring. Ya, dan menurut istilah yaitu condongnya huruf dari makhrajnya sampai ke ujung lidah. Hurufnya cuma ada dua. Artinya tadi condong atau miring. Al-inhiraf. Condong atau miring. Hurufnya itu cuma ada dua, yaitu lam dan ro. Lam dan ro. Al-il. Artinya condong itu kalau kita praktekkan, Pak ya, al. Lidah kita ini membentuk lengkungan. Melengkung. Condong ke dalam. Al. Al. Melengkung. Al. Apalagi kalau ro. Ro ini ketika sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah, lebih condong lagi, lebih inhiraf lagi dia. Ar, kan kita bikin tebel tuh kalau dia berharokat fathah. Ar. Nah, jadi posisi lidah kita itu melengkung dan condong, tertarik ke dalam. Ar, ar. Jadi melengkung dan tertarik ke dalam. Itulah namanya inhiraf. Hurufnya itu lam dan ro. Cuman dua itu aja. Al, ar. Nah, itu namanya al-inhiraf. Condong atau miring. Jadi melengkung, condong ke dalam dia. Itu yang keempat. Ya. Yang keempat. Terus yang kelima itu ada namanya sifat takrir. Takrir. Takrir itu gampang ini. Artinya bahasa dalam menurut bahasa dia takrir itu mengulang. Yakni mengulangi sesuatu lebih dari sekali. Nah, menurut istilah takrir adalah bergetarnya ujung lidah saat pengucapan huruf. Hurufnya cuma satu, Pak, ro aja. Hurufnya cuma ro aja. Jadi takrir itu bergetar, berulang gitu. Bukan kol-kolah, tapi kalau kol-kolah memantul ya, berulang itunya memantul. Kalau ini bergetar, jadi suaranya berulang gitu. Ar, ir. Ya, jadi bergetar atau berulang. Itu hurufnya cuma satu aja. Itu namanya sifatnya takrir. Ini sifat khusus dan harus ada. Pasti ada, nggak boleh enggak. Jadi sifat khususnya itu at-takrir. At-takrir artinya bergetar di ujung lidah saat pengucapan huruf. Ya, gitu. Hurufnya huruf ro. Tapi kalau di apa namanya ulama quro atau ahli qiraat, getarnya huruf ro itu nggak boleh banyak-banyak, Pak. Itu nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak itu pasti ditegur. Jadi kalau bisa tuh kayak orang cadel. Kalau bisa tuh cuma 2 kali atau nggak lebih dari 3 kali bergetar. 3 kali ini. Nah, ar. Jadi kayak orang cadel. Nggak boleh ar, itu nggak boleh. Sampai begitu nggak boleh. Jadi kayak orang cadel gimana? Ar. Nah, gitu. Jadi itu huruf ro. Ya, itu sifat yang kelima. Tinggal 2 nih nanggung, kita habisin aja. 6-nya sifat tafasyi. Sifat tafasyi. Jadi enggak semua 28 huruf hijaiyah itu punya sifat-sifat khusus, enggak. Cuman ada beberapa huruf ini sifat yang enggak ada lawanan kata, ini sifat-sifat huruf-huruf tertentu aja. Kalau yang ada lawanan kata kemarin itu kan semuanya. Jadi kalau ada yang A, ada yang B, ada yang A, ada yang B gitu kan. Kalau di A 10, yang di B 18. Kalau kan gitu kalau ada lawanan kata. Kalau ini enggak. Jadi ada huruf-huruf tertentu. Tadi yang ke-6 sifat tafasyi. Tafasyi itu menurut bahasa artinya menyebar dan meluas. Ini juga udah kita lewatin dan sering saya sebut juga ya. Nah, jadi menyebar dan meluas menurut bahasa dan menurut istilah yaitu pengucapan huruf yang disertai menyebarnya angin di dalam mulut.
Nah, jadi ketika pengucapan huruf disertai menyebarnya angin di dalam mulut, gitu. Ketika pengucapan huruf itu tafasyi namanya. Tafasyi itu hurufnya ada di huruf shin, shin yang ada titik, sya, sya, sya. Jadi Sya. shin, ya shin itu hurufnya. Shin. Syarat. SY, Syakur. SY, SY. Syakur. Heeh. Syarat. Ya, Syakur. itu. Jadi hurufnya itu tafasyi namanya. Terus yang terakhir itu namanya, nama sifatnya istitolah. Istitolah. Zon. Istitolah. Istitolah. Jadi menurut bahasa adalah imtidad, artinya memanjang. Memanjang. Oh. Nah, memanjang. Artinya memanjang menurut bahasa. Zon. Namun menurut istilah yaitu pengucapan huruf yang disertai memanjangnya suara dari awal sisi lidah sampai ujung lidah. Nah, ini hanya huruf dot aja. Istitolah itu huruf dot. Jadi maksudnya memanjang itu kan saya sering jelaskan ya. Jadi makhrajnya huruf dot itu bertemunya keseluruhan sisi lidah dengan gigi geraham atas. Jadi jadi nempel semua. Jadi dari ujung lidah sampai ke pangkal lidah itu menempel. Jadi suaranya memanjang. Jadi keseluruhan itu namanya istitolah. Kalau dal kan ujung lidah aja ya, ujung lidah dal, ringan, dal, ringan. Tapi kalau dari pangkal lidah, dari gigi geraham paling dalam sampai ke gigi seri depan ini ikut semua, ikut andil semua. Nah, difungsikan semua. Jadi itulah namanya memanjang. Nah, itu namanya istitolah. Jadi itu sifat-sifat khusus. Jadi diulang sedikit. Sofir Satu tadi lagi, San. Belum tuh, San. ya. Kelewat satu lagi. Guna. Enggak, gunah itu apa Kalau di namanya? buku ini ada 8. Guna satunya. Oh, di buku yang ini memang ada 8 di buku yang ini. Oh, gitu Iya. ya. Gunah itu kalau di saya itu masuk ke hukum-hukum tajwid apa namanya? Ya gunah betul sebetulnya sifat juga sih. Boleh dimasukkan aja gunah nggak apa-apa. Gunah nggak apa-apa. Kalau di saya dia masuk ke ini, ke apa namanya? Masukin aja nggak apa-apa. Gunah itu artinya dengung. Cuman kalau gunah artinya dengung untuk hurufnya nun dan mim ya. Nun dan mim. Iya. Ya. Itu suara Ya, yang keluar dari rongga hidung. ya. Nun dan mim dan huruf-huruf yang diidghamkan. Nah, jadi terjadi idgham, terjadi ikhfa, dan nun untuk kekhususan huruf nun dan mim yang bertasdid. Nah, itu gunah. Iya. Ya, itu gunah. Boleh masukkan nggak apa-apa. Jadi 8 ya. Jadi 8. Baik, itu tadi sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawanan kata atau khusus, sifat-sifat khusus dan huruf-huruf tertentu. Sifat sofir, qalqalah, lin, inhiraf, terus takrir, tafasyi, istitolah, dan gunnah. Untuk Pak Memen yang kemarin dia belum komplit ya kemarin yang ada lawanan kata itu ya. Iya. Iya, Pak Memen kemarin kita sudah menghabiskan sifat huruf, menyelesaikan sifat huruf yang ada lawanan katanya. Iya. Kemarin. Soalnya di sini tuh yang guna tuh
Ada 4 tingkatan, Ustaz. Ya, Yang guna itu justru yang paling banyak ini. Ada 4 tingkatan guna. 4 tingkatan. Ya, Gunnah ada yang akmal, matakun, kenapa? kamilah, akmal, matakun di sini. Kamilah, Di halaman berapa, Pak? nakisor, ya. Di Di halaman halaman 28, oh 28. 27, 28. 28, Ustaz. Sebentar, sebentar. Istitalah gunnah ya gunnah. Gunnah suara yang keluar dari rongga hidung yang sifatnya mengikuti nun dan mim. Ya, hurufnya khusus mim dan nun. Dalam bahasa gunnah mutawwala wala gunnah dipanjangkan pada tingkatan A dan B, bukan pokok gunnah yang ada pada huruf nun dan mim. Dan gunnah memiliki 4 tingkatan. Akmal maktakun paling sempurna. Nah, ya, betul, betul, betul. Tingkatan ini kalau di buku dia ada bahasan khusus nun dan mim yang apa namanya bertasdid. Ya. Jadi dia dibuat bahasan sendiri, nggak dimasukkan ke sifat. Nun dan mim bertasdid, bobotnya itu paling sempurna, paling punya Ya, bobot. kamilah. Jadi mim dan Iya. nun bertasdid itu paling sempurna bobot gunnahnya. Paling full lah istilahnya, penuh, dia gunnahnya penuh. Terus di sini kamilah. Kamilah itu sempurna ketika nun dan mim yang ikhfa. Betul. Walan terus naqisoh. Naqisoh kurang. Nun sukun atau izhar. Iya, itu tingkatan-tingkatannya. Kalau di buku saya ada dia itu bahasan buku itu tingkatan-tingkatan gunnah. Khusus. Jadi Pos. gunnah itu khusus. Terus eh, angkos matakun paling kurang nun yang berharokat. Ya, betul, ini boleh. Udah ada bukunya, gak? Udah gampang di ini. Nanti ketemu lagi di buku yang ini, nanti ada bahasan lagi. Insya Allah nanti kalau masih sempat. Yang penting udah tahu di sini udah ada kan. Iya. Ya. Oke, kita cukupkan dulu untuk materinya. Eh, itu sudah untuk sifatul huruf sudah selesai. Jadi sifat huruf yang itu ada 2, ada yang sifatnya ada lawanan kata dan ada sifat yang tidak mempunyai lawanan Tidak kata. punya lawan. Yang lawanan kata ada 5 ya, 5 jadi 10, tambah ada lagi 1 jadi 11. Jadi lawanan katanya yang ada lawanan kata. Kalau yang tadi jadi 8 ya yang tidak ada lawanan kata atau huruf-huruf tertentu khusus gitu. Oke, kita lanjut ke kemarin, lanjut yang kemarin. Tilawah, tadrib, latihan. Kemarin sudah selesai Ali Imron. Sekarang kita Berarti langsung masuk ini. Anissa. An-Nisa awal ya. Ya. An-Nisa awal. Baik, kita mulai An-Nisa awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi saya bacakan dulu sambil sedikit diperhatikan, nanti kalau ada salah atau ada yang perlu ditanyakan boleh nanti baru kita bergantian. Jadi kita bahas dulu. Jadi nanti setelah dibahas sedikit dibahas baru bergantian kayak kemarin tadi nih ya. Gitu ya. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham
Innallaha kana alaikum raqiba. Innallaha kana alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana khuban kabira. Innahu kana Ustaz, mau khuban kabira. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu wa atun nisa asadu wa atun nisa asaduqatihin nanihlah fa in tibna lakum syai'im minhu nafsan fakulu hani'am mari'a wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaron ayyakbar wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza da'aftum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan dari bacaan tadi. Iya, yang ini kayaknya tadi panjang juga ya, Pak Ustadz. Yang mana tuh? Yang di ayat ke-6, yang ayat baru ini tadi ada tiga harokat ya Pak Ustadz. Ayat baru. Iya, itu tuh yang nun sukun ketemu ya. Yang terakhir ya, ayat yang terakhir ya. Iya, betul. Yang tadi ya, ayat ke-6. Oh iya, saya salah ya. Ayat baru, betul Pak. Ya, mungkin saya tadi kelewat ya. Jadi ayat bar, saya baca ayat bar ya. Wawunya nggak baca kali ya. Betul. Ayat baru, saya tadi yang salah nih. Ini kelewat berarti ya. Wabidaron ayat baru, betul Pak Adin. Ya. Ini ya apa lagi? maksudnya ini bisa 3 harokat juga, Pak Ustadz? Yang mana? Atau cukup 2 harokat? Ini Yang yang mana idgham bigunah ini gitu, Banyak, Pak Ustadz. Yang nun sukun berhadapan dengan ya. Oh ya, itu 2 harokat. Oh, 2 harokat. Iya. Iya. Tadi benar tuh Pak Ustadz, soalnya kayaknya lebih dari 3 harokat gitu. Oh gitu. Makanya panjang juga gitu. Ayat baru, ya.
kadang ya sebetulnya itu untuk panjang pendeknya itu tergantung dari tilawah kita, cara baca kita. Kan dulu awal-awal pernah saya itu bahas. Jadi tingkatan dalam tilawah ya itu kan ada berapa namanya 4 tingkatan ya. Kecepatannya maksudnya. Jadi ada yang betul-betul cepat, ada yang kalau kita Ya. dalam tahap belajar itu harus diperjelas dulu. Nanti untuk penyesuaian setelah betul-betul lancar baru penyesuaian. Jadi di sini dijelaskan dalam tilawah itu ada 4 tingkatan. Tingkatan ada tahqiq namanya, ada tartil, ada al-hadr, ada at-tadwir, ya kan? Jadi tahqiq itu paling pelan, kehati-hatiannya seperti kita masih arahnya ke tahqiq. Tahqiq arahnya. Nah, di antara tahqiq dan tartil kalau kita. Nanti setelah lancar baru tartil. Tartil. Nah, kalau untuk yang sudah betul-betul apa ya, karena kadang-kadang seorang imam bacanya itu enggak cuma 1 ayat, 2 ayat, kadang-kadang 1 halaman gitu kan baca suratnya. Jadi mereka tuh pakai kecepatan. Nah, jadi di situ untuk idgham kadang-kadang nggak begitu nampak untuk kita yang kuping kita yang masih belajar gitu. Nah, itu. Kadang-kadang ada seperti itu. Jadi yang paling cepat itu al-hadr namanya, al-hadr. Jadi umumnya itu bacaan itu sebetulnya tartil. Tartil itu artinya jelas, idghamnya jelas, ikhfa'nya jelas, terus makhorijul dan sifatul hurufnya jelas gitu. Itu tartil namanya. Tapi kalau untuk imam-imam yang bacanya misalnya di sholat tarawih itu suratnya panjang-panjang, mereka nggak mungkin terlalu pelan. Biasanya mereka agak cepat bacanya gitu. Jadi nggak apa-apa, kita kadang-kadang ya untuk diterapkan dulu, biar nempel dulu gunah-gunahnya, idom-idomnya. Lebih baik agak-agak panjang sedikit daripada kurang. Nah, kecuali kalau yang kalau mad tobi'i itu ngabisin napas kalau terlalu panjang karena dia memang prioritasnya 2 gitu, 2 harokat gitu, gitu. Oke, untuk ya sama-sama. Silahkan dulu Pak Adin dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Terus وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. Paknya nggak panjang. Paknya nggak panjang.
Oh iya, iya. Hmm. Wala tatabadalul khabisa bit thayyib. Paknya masih kepanjangan, Pak. Hobi sabit toyib. Wala tatabadalul khabisa bit thayyib. Bit Baknya, Pak. thayyib. Ah, betul. Terus, ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ulang, Pak. Ulang. Fatihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' wa ruba'. فانكحوا ما طاب لكم من النساء Minannya, minan kecepatan di minan nisanya. Ya. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع Terus. مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواجبة fawadah. Ya. Coba diulang lagi. Fa in khiftum. Maaf dari sini. Fankihu Mas masna coba dari situ. dari madna dari madna madna Masna watula mundur sedikit dari fa in khiftum. bisalasa illa tabsitu wa Mamalah. ihibtum Pak Ustaz gitu Ma tobalakum boleh dari situ dulu diulang. ma tabalakum. Saya dari awal aja ya Pak Ustaz. Oh, boleh. Wa in hiftum Di situ kho, Pak. Di situ kho, makhorijul huruf. Wa in khiftum wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan au ma malakat aimanukum. Ya. Zalika adna alla ta'ulu.
Lanjut Pak Ustadz. Lanjut. Wa'atun nisa'a sadaqatihin Soduqotihin nanihlah. wa'atun nisa'a sadaqatihin nanihlah. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا opa ini ya. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا mari'a. Jadi ini dihani mari'a. Ini apa namanya? Matobi'i bertemu hamzah dalam satu kata semua. Jadi mad wajib mutasil. Jadi lebih prioritas ini panjang 4 sampai 5 harokat. Kalau yang boleh itu kemarin mat jais itu kalaupun kurang dari 5 harokat nggak apa-apa, kurang dikit karena dia jais ya, boleh artinya. Kalau ini dua-duanya nih, hani mari'a. Boleh diulang? Dari sini ya Pak Ustadz. Fa'il. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Ya. ولا تعطوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لكم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر. Ayakbaru. Oh, ayakbaru. Ya. Meskipun kita berhenti di situ, ayak baru juga dibacanya. Ya, karena di situ ada matobi'inya. Ada waw. Iya. Oh, tapi hanya satu harokat ya Pak Ustadz ya? 2 harokat sama biasa. Oh, 2 harokat. Oh, iya. Ayakbaru. Ya, 2 harokat. Iya. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا وما كان غنيا فليستعفف
فخفف ومن كان فقيرا فليأكل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالكم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Oke. Eh, apa namanya? Bacanya sudah lumayan ya, cuman ya itu di makhorijul huruf masih ya tetap bertahan di situ ya, walaupun ada progres, ada arahnya sudah ada, cuman lebih ditekankan lagi, lebih ya apa namanya, lebih di lebih fokus lagi mungkin ya, lebih Ya, sebetulnya udah ada, udah kurang napas juga sih, iya. harus 100%. Jadi pengaturan mungkin diatur lagi tempat berhentinya ya, tempat berhentinya. Jadi terus di panjang pendek madenya itu sudah paham made. Jadi prioritas yang panjang ya disempurnakan panjangnya paling gitu ya. Iya, Oke, iya. sudah cukup lancar sih sebetulnya. Terus ya huruf-huruf ya tetap di situ di fa juga kadang-kadang lumayan sempurna. Ya, kadang-kadang kalau udah bersambung kayak tadi ada tuh eh fal yasta fif fif. Nah, itu dia ada itu di sifat ya, di sifat rokhawah. Iya. Jadi kurang mengalir. Cuman walaupun di makrotnya sudah hampir betul, sedikit lagi sempurna sebetulnya, cuman sedikit. Fa ya, jadi Wah, mm, fal 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 yastafif fal yastaf fal yastafif. Nah, jadi fif mengalir rohwahnya. fif. Fif fif. Nah, gitu. Jadi kalau kita dengar di musabakoh itu diteliti itu sampai kedengaran desis-desisnya. Yang tadi itu kita sebut sifat-sifat tafashi, terus apa namanya istitolah, itu kan. Eh, terus macam-macam ya sifatnya itu rohawah itu sampai macam-macam desis-desis itu mengalirnya itu nampak gitu ya. Kalau kita sering dengar nyimak-nyimak apa namanya murotal atau musabakoh gitu kan di video-video itu. Jadi nampak gitu. Terus di huruf qaf juga qaw. Ya kadang-kadang kalau dia berharokat fathah bagus. Cuman ketika dia eh, ketemu huruf lin, kadang-kadang jadi kau. Terus kata Iya. kalau dia di doma qu ya di situ yang masih terkendala. Tapi memang sudah Pak Adin juga udah paham lah, udah tahu itu sebetulnya. Cuman ya tinggal kontrolnya aja, lebih dikontrol lagi saat baca dan pengaturan napas. Terus diperhatikan tempat wakaf yang bagus gitu. Jadi biar nggak terseok-seok. Kalau terseok-seok ya itu. Jadi eh, untuk penyempurnaan, untuk mengontrolnya itu sebetulnya memang di wakaf, Pak. Jadi panjangnya ayat itu jangan terlalu panjang. Jadi kalau pendek tapi pas gitu kita bisa kontrol nih makorijulnya, panjang pendeknya Iya. itu bisa kontrol. Tapi kalau kita nafsu harus satu ayat dapat semua ya kacau semua udah di situ. Iya. Oke, Iya. untuk Pak Adin cukup lumayan ini tadi sudah lumayan bagus. Sekarang Pak Memen silakan Pak. Santai aja Pak, santai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبذلوا الخبيث ولا تتبدلوا الخبيث بالطغي ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واخشوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها
زخرفا وبدرا أن يكبروا وما كان غانيا فليستعفف وما كان مقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Gimana Pak? Sudah bagus Pak Memen, sebetulnya lancar. Di apa ya? Mungkin kurang awas ya, masih beberapa tempat itu yang lewat Matobi'i-nya lumayan banyak, yang lewat Matobi'i ya, terus apa namanya antara Matobi'i dengan mat wajib dengan mat jaiz itu Hampir sama. ya hampir sama panjangnya. Jadi padahal 2 dengan 4 itu apa namanya 1 berbanding 2 gitu. Jadi cenderung di mat tobi'inya kepanjangan dan cenderung lagi di mat wajib, mat jaiznya itu kependekan jadinya. Nah, pembagiannya kurang rapih lah gitu. Pembagian panjangnya kurang rapi. Itu yang kedua. Tadi yang pertama itu banyak mat-mat yang lewat, yang keduanya pembagian mat panjangnya itu mat jaiz dengan mat tobi'i itu imbang ya, 2 harokat, 3 harokat. Mat tobi'inya kepanjangan, mat jaiznya kependekan. Terus yang ketiganya eh, memantulnya, tawaludnya masih ada ya beberapa tempat. Kalau yang terakhir ini ya memang di Makhorijul itu ya memang lama. Kalau Makhorijul ini ya kita pembenahan itu sebetulnya lebih fokusnya. Cuman kita awali dulu dengan matnya rapi, dengan nggak ada lagi tawalud, apa lagi namanya segala kaidah-kaidah ilmu tajwidnya udah diterapin rapi, tinggal kita pembenahan di Makhorijul huruf gitu, nggak bisa bersamaan. Cuman sayang nih masih ada beberapa tawaludnya, terus beberapa mat yang lewat, terus panjang pendeknya. Kalau udah rapi aja semua di situ cara bacanya tinggal kita fokusnya ke makhorijul sama sifat dah. Nah, PR-nya cuma tinggal dikit gitu. Iya. Kalau bacanya sudah. Cuman ini masih ada beberapa lah, walaupun nggak semua ya. 30%, 20% tuh, jadi masih ada lewat, ada itu gitu. Kalau untuk hukum-hukum sebetulnya di kita ngabisin waktu kalau kita bahas semua. Jadi bagusnya kita ketika baca begini atau ketika saya baca ada yang lupa, ada yang belum tahu ingat gitu, ada yang belum paham gitu boleh tinggal tanya aja. Kita lebih apa namanya ke titiknya aja langsung. Jadi jangan dibahas semua. Karena kita nanti ketinggalan untuk materinya, untuk bacanya, jadi kurang gitu latihan bacanya. Gitu. Kalau ini kan kita baca gitu ya. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan lagi di sini atau mungkin ini boleh kalau boleh saya tambahkan, Memen, kalau dari ini yang 1 harokat terucap 2 harokat tuh masih ada. Masih ada. Yang 1 harokat terucap 2 harokat, yang 2 harokat Mungkin lewat. nggak nyadar sih. Mungkin Memennya kurang nggak awas nyadar. aja. Tapi jadi sambil menunggu nyambung itu masih terucap. Ada lah beberapa 3-4 tempat Iya. itu masih ada jadi itu. Yang apa namanya 1 harokat itu kebaca panjang. Terus ada yang memang ada matnya kelewat jadi nggak ada mat gitu ya. Masih ada beberapa aja. Tinggal fokusnya aja, kontrol aja. Betulnya kalau untuk lancarnya sih udah lumayan lancar gitu. Suaranya enak juga. Iya.
Tinggal itu aja. Kita sambung sedikit, boleh nih ya. Kita sambung sedikit biar ini. Lanjut di ayat yang ke-6, ke-7. Setuju. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍa wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Oke, sampai di situ Pak Adin. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. Oke. Sudah cukup. Oh, udah. 2 ayat. Pak Memen, silakan. Lirrijalin nasitum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa. Diulang Pak, boleh? Pak, diulang Pak. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wa-nya 2 harokat. Tarakal walida. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wa-nya 2 harokat Pak Memen. Iya. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani
nasiban mafruḍa. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farjuhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Oke, cukup. Di mana ya tadi itu, selain masih ada panjangnya yang kelewat dan yang nggak panjang dipanjangkan. Di sifir sini nih, di sifir, ingat kemarin sifir ya, sifir mustadir. Iya. Di yang kedua yang ayat yang terakhir tadi, yang ke-8. Wa idza hadarul qismat, wa idza hadarul qismata ulul. Nah, di sini kagok ya, kagok di sini. U-nya itu Iya. nggak panjang, dan itu ada yang Iya. keduanya itu juga ada sifir juga, terus alif lam komariah. Iya. Ismata ulul qurba Iya. wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlam ma'rufa. Terus lam ini apa, idgham bi gunnah untuk Pak Memen, jangan samar. Ini bukan ikhfa, bukan ikhfa. Jadi lam ditempel, benar-benar ditempel aja. Ada lagi tadi itu, di mana tadi itu? Jadi Oke ya, coba yang diulang Ustaz. ya. Wa idza hadaral qismata ulul Ah, qurba. itu Nah, itu iya. itu itu akan ada sifir Itu tuh, sifir sipir ya. mustadir. Oh Heeh, ini ya. Oh ini heeh. dua-duanya sih ipir berarti. Iya, dua-duanya sifir. Jadi Karena nggak ulul ada ini ya, langsung langsung nggak ada masuk. sukun ya. Betul, ulul qurba. Jadi jangan Oh ulul. Jadi kepanjangan. enggak, kita tadi Oh, iya. mikirnya bahwa ini tuh Ya. ya itu tadi apa namanya Mm-mm. pakof Yang gitu, sukun padahal ya. nggak ada. Ya Heeh. oke. Wa idza wa idza hadarul Haknya nggak qismata. panjang. Haknya nggak Ya. panjang. Ya, haknya nggak panjang. Wa idza hadorol. Langsung hadorol. Oh Wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa Nah, di situ juga qulu. farzuku. Ya, jadi terbalik. Ya, yang panjangnya yang mana, yang nggak panjang, coba diulang di situ. Farzuku kan kan kunya yang panjang kan Ustaz? Ya, akunya yang Iya. panjang tadi. Kalau tadi zu-nya. Heeh. Boleh diulang. Kebalik tadi mah, kebalik. Balik tadi. Wal masakin, coba dari. Wal masakinu farjuhum minhu wa qulu lahum qawlam ma'rufa. Oke. Coba kita sedikit bahas di sini. Lirrija lirrijali nasibum mimma tarokal. Nah, tarokalnya ketahuan itu alif lam qamariyah. Ya. Walidani wal aqrabun. Aqrabun. Qalqalahnya disempurnakan. Wal aqrabun. Walin nisa nasibum. Nah, ini ditekan aja nasibum, jadi bukan ikhfa beda idgham. Nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu au kasur. Nasibam mafruḍo. Nah, do nih apa, mat apa? Mat apa? Ingat Nah, ini terakhir, itu maf apa namanya?
Mat Mat, Iwan. Mat, iya, Matiwan. Matiwan. Ya. Jadi Kalau yang nggak salah jarang, benar. betul. Nggak benar. Jadi yang jarang-jarang ini ya. Wa idzaha. Nah, ini kita koreksi lagi di makhorijul kalau ini. Wa idza hadarul ha, ketemu huruf tipis bertemu dengan huruf yang punya sifat isti'la, ya, yang menempel. Jadi ha-nya tipis, bo-nya tebal. Wa idza hadarul qis, qafnya juga tebal. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum. Humnya apa? Humnya mim ketemu mim Itu idgham mimi. idgham mimi, Ya. betul. Minhu Iya. nun sukun ketemu ha, nun sukun ketemu ha. Idhar. Itu Fakih. idhar, halqai. Betul. Wa farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlam ma'rufa. Ya, hukum-hukumnya udah banyak yang tahu. Nanti yang kalau ada yang baru lagi baru kita bahas lagi. Yang hukum-hukumnya sudah banyak. Oke, kita cukupkan dulu Pak ya untuk latihan Baik, kita Pak Ustadz. malam ini. Insya Allah nanti Sampai 8 ya. ya, Insya Allah nanti Sampai kita 8. ya, kalau mau diulang dari atasnya nggak apa-apa besok. Kalau Ustadz Wiji itu kan biar itu, kalau itu nggak apa-apa, dan jangan aja dilewatin gitu. Kalau diulang nggak apa-apa, asal jangan dilewatin aja. Ya. Siap, Oke. Oke. Tadi itu ada yang susah tuh Pak Masih. Ustadz. Hah? Yang susah tuh dari ha sukun ke yang berat ke so. Itu ngatur lidahnya, waduh. Iya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita masih punya umur panjang, kita bisa ketemu lagi Amin. di pertemuan mendatang. Kita tutup dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Pak Memen, Pak Adin kalau ada yang kurang Sama-sama. berkenan ya. Sama-sama. Ya kamu yang minta maaf. Iya, kita yang minta maaf Pak Ustadz. Oke. Iyalah. Mungkin terlalu apa gitu ya, jadi mungkin. Oke, kita Enggak, cukup. memang bagus memang harus gitu. Tapi saya cenderung ini Ustaz, mendingan satu ayat gitu. Soalnya kalau langsung itu istilahnya koreksinya itu enggak jelas. Oke. Kan misalnya kalau kayak tadi dibaca satu ayat. Misalnya kayak saya misalnya yang mantul tuh yang mana, kan ada kalanya tadi itu kayak misalnya saya tadi terang Ustaz bahwa yang namanya kalau idgham itu langsung nempel kan Ya. gitu. Kecuali mungkin yang ini ya apa namanya yang bilaguna itu kan nggak pakai dengung ya. Ya. Ikhfa yang samar-samar nggak boleh terlalu Yang nempel. sama-sama ikhfa. Cuma kan langsung ditekan ke nunnya kalau yang ikhfa, tapi cuman artinya kayak gitu. Tapi ya itu tadi jadi ada kalanya masih belum bisa membedakan antara dengung yang dengan yang samar. Jadi Yang ceritanya pengen pengen ngetes biar nggak bosen, pengen ngetes tuh kelancarannya itu. Jadi kalau per baris pengen tahu dulu nih, ternyata memang masih kalau dilepas satu lembar gitu masih lumayan itu, masih perlu banyak yang dikontrol, masih harus dikontrol. Iya, emang. Kalau kemarin-kemarin nanti kesalahannya terlalu banyak. iya, kalau kemarin-kemarin taruhlah jadi saya pengen tahu juga nih gimana nih kalau kasih langsung satu halaman gitu kan, pengen lihat seberapa persen sekian berapa banyak persentasenya yang udah itu, ternyata masih ada lumayan banyak. Kalau saya itu nggak masalah, cuman pas begitu salahnya itu langsung diperbaiki supaya Nah, itu ininya kan lain Ustaz. Kalau mungkin Ustaz masih lebih muda ya. Kalau saya itu artinya itu harus langsung kan Kalau gitu. Pak Memen itu udah nggak muda,
Jadi bukan itu. Kalau kita belum Iya, tua, bukan nggak kalau muda. Pak Memen, kalau Pak Memen udah nggak muda, kalau kita belum Iya, tua. kalau Pak Edi belum tua gitu ya kan. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ya, Oke. ya. Oke, nanti insya Allah kita Terima kasih Pak Ustadz, ya, terima kasih banyak. Ya, sama kan, Mas. sama-sama. Pertemuan selanjutnya Pak Memen, kita balik lagi ke apa metode awal gitu. Ya, Insya Allah, insya baik. Allah. Oke. Selamat malam. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.